Bagaimana batas pergaulan dengan teman kerja yang bukan mahram? Apa boleh jika kita sampai bergurau dengan teman kerja yang bukan mahram? Oh, masuk pagi jam 8, keluar jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam dengan suami orang, 8 menit dengan suami sendiri. Makanya jangan heran terjadilah pelakor. Mengganggu laki orang. Ustadz ini perempuan aja yang salah. Oke, laki-laki juga ada yang salah. Siapa dia? Senior. Senang istri orang. Gara-gara apa? Gara-gara sekantor. Jadi kalau gitu kami yang sekantor dengan yang tidak mahram ini gimana Pak Ustadz? Boleh dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. 5 syarat. Tulis nanti, print, tempel di dinding. Pertama, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan berdua-duaan tanpa mahram. Kalaupun berdua-duaan, harus ada orang ketiga, orang keempat duduk ramai-ramai. Karena kalau sudah berdua, berawal dari senyum-senyum, kirim-kiriman video lucu, kata-kata, akhirnya, ayo kita makan siang bersama yuk, ayo. Setelah makan siang, no free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Jangan berdua-duaan. 2, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Sudah jelas orang Indonesia, hidung biasa-biasa, dagu biasa-biasa. Yang ditonton sinetron Korea. Tentu keinginan luar biasa, akhirnya diikutlah artis Korea, dipakailah dempul 3 linci. Besok berangkat ke kantor, semua muji. Padahal mau ngetawain aja. Putih ya sekarang. Iya, ini kan pakai jus bengkoang. Padahal bedak 3 inci. Akhirnya apa yang terjadi? Wajah putih, tangan hitam. Saking mau buru-burunya, pakai. Sampai di kantor baru sadar pas di lift. Rupanya sebelah hijau, sebelah biru. Salah pasang. Jangan bersolek jahiliyah. Yang ketiga, la yadribna bi arjulihinna. Jangan memukulkan kaki ke lantai karena kakinya dibeli gelang, kaki gemerincing, akhirnya batang kerincing. Kalau saya sedang ceramah lewat dia, nggak ada satupun yang melihat saya, semua ngelihat dia. 4, la takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Biasa aja bersuara, jangan sampai mendayu, walaupun sekantor sama dia. Gimana laporan saya? Iya Pak, siapa? Yap, siapa? Mana kertasnya kawan? Sebentar ya Pak. Oh. Di HP pun jangan. Di HP itu banyak perselingkuhan gara-gara itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Universitas Airlangga Surabaya. Ya, kok ibu seram sekali? Ya, salah sambung. Matikan. Gitu. Jangan lemah gemulai. Karena ada laki-laki, la takhda'na bil qaul. Jangan kau bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa? Yatma'allazi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit, kalau didengarnya suara mendesah, dia langsung error. Error dia mendengar itu. Jangankan suara mendesah perempuan, suara mesin penjawab pun dia error. Pulsa Anda tidak mencukupi untuk. Makanya suara-suara pramugari itu, ladies and gentlemen, apa ini? Coba tegas-tegas ya. Suara penyiar radio juga. FM 3. Ustadz, cara berdakwah yang baik kepada pemuda yang belum paham syariat Islam itu gimana? Aku tidak mengerti syariat Islam. Orang yang tidak ngerti harus kita beri pengertian. Jangan kita ejek, jangan kita caci maki, mesti kita ajari.
Oh, Ustadz Somad itu berdakwah. Ustadz Somad tidak berdakwah. Ustadz Somad hanya cerita-cerita di depan orang baik-baik. Betul? Ini yang di depan saya ini kan orang baik-baik semua. Habaib, ulama, Pak Rektor, Pak Kapolres, Pak Kapoltabes, orang-orang baik. Ini orang baik semua. Tapi ada yang berceramah di diskotik-diskotik. Masuk dia ke dalam, dia ceramah. Bro, sampai kapan kau minum? Kau akan mati menjadi cacing tanah. Banyak. Mereka itulah yang berdakwah. Luar biasa. Oleh sebab itu kita ikuti selera. Buat polling. Polling kajian kampus. A. Ustadz jenis apakah yang kau inginkan? B. Ikuti aja selera mereka. Jangan kita paksa. Polling, sebar semua. Nah, dia mau. Kata dia, saya sebenarnya Ustadz sudah lama mau ngaji. Terus kenapa nggak ikut ngaji? Saya nggak ngaji karena Ustadz itu setiap ceritanya neraka aja. Saya setiap ceramah neraka. Saya maunya bagaimana membangkitkan motivasi belajar. Oh, kalau gitu panggil motivator. Kamu maunya apa? Saya maunya cerita bagaimana suksesnya mereka. Undang. Hadirkan di sana profesor, hadirkan di sana Kapoltabes, hadirkan di sana Pak Dandim, Komandan Kodim, hadirkan di sana psikiater, psikolog, dialog. Jadi tidak lagi ceramah tablik akbar, dialog, cerita-cerita. Karena ada sebagian orang kalau tablik akbar, dia bayangannya ini nasihat menjelang kematian. Dia takut. Nah, ikuti mereka. Kumpulkan nanti anak-anak muda yang belum ngaji, anak-anak muda hadir semua, kita tidak ada pengajian insya Allah, hanya praktek langsung. Praktek apa? Penyelenggaraan jenazah. Mantap itu. Penyelenggaraan jenazah ini modalnya besar Pak Ustadz. Kita harus sewa patung untuk mandi, nggak usah. Modalnya cuma kapur barus sama kain putih sama kapas aja. Terus praktek mandinya gimana? Yang nakal-nakal tuh mandikan. Kasih celana dari pinggang sampai lutut, mandi. Pinjam semprot dorsmir. Mandikan. Gali tanah, aku kuburkan. Gulung, setelah gulung, siapa yang bandel-bandel, yang preman-preman? Gulung, letakkan dia situ. Yakin saya, menangis. Usolli ala hazihil janazah. Arba'ah takbiratin fardul kifayah. Allahu Akbar. Al-Fatihah, Allahu Akbar, salawat, Allahu Akbar, Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu. Udah, tangan dia kan gini, timbun. Baru dia tahu rasanya mati. Wah, gladinya aja gitu kata dia. Apalagi seriusnya nanti. Insya Allah banyak yang berubah. Sekarang banyak penyelenggaraan jenazah, yang ikut orang tua. Kalau ada penyelenggaraan jenazah di masjid, orang tua nggak usah ikut. Karena dia yang mau dimandikan nanti. Yang ikut itu yang anak-anak muda aja. Nih, jadi buat nanti anak-anak muda, khusus kajian pemuda Islam. Saya tidak tahu tata cara sholat, wudhu dan lain-lain. Wudhu dulu baru sholat. Mengikuti mazhab siapa? Saya hanya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh orang tua saya. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mazhabul am, mazhab man yuftih. Orang awam itu mazhabnya ngikut gurunya. Kalau ngikut saya, pasti ikut mazhab Syafi'i. Karena saya pakai mazhab Syafi'i. Kalau ngikut Abi Kiai Haji Ihya Ulumuddin, pasti ikut mazhab Syafi'i. Karena beliau bermazhab Syafi'i. Kalau ikut Muhammadiyah, Pak Ustadz, majelis tarjih. Muhammadiyah punya majelis namanya tarjih. Kadang mentarjihkan mazhab Hanafi, kadang mentarjihkan mazhab Maliki. Jadi ikut aja guru. Yang penting guru itu benar, yang layak digugu dan ditiru. Guru saya tuh Pak Ustadz sholatnya pejam mata aja. Itu nggak ada. Itu mazhab apa itu? Hayya 'alas shalah. Pejam mata aja. Habis itu sudah. Wah, itu enggak benar. Carilah guru yang benar. Alaikum bisunnati, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.